Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Perkenalkan, nama saya Dava Adisuda Prabowo, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan bentuk umum dari amandemen. Sebelumnya, apakah kalian tahu amandemen itu apa? Ya, jadi sini amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen atau perbaikan. Perbaikan ini berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan ini. Atau simpelnya, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta bangsa dan negara. Nah, amandemen itu ternyata sudah dilakukan 4 kali loh. Yang pertama itu amandemen pertama pada tahun 19 Oktober tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga 10 November tahun 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus tahun 2002. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 pertanyaan. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama, mengapa UUD tahun 1945 harus diamandemen? Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut dilatar belakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Perubahan UUD 1945 bukan tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substitusi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak sendirinya menumbuhkan budaya saat berkonstitusi. Oke, masuk pertanyaan kedua, bagaimana proses amandemen? Terkait proses dan ketentuan amandemen UUD 1945 dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagi yang diusulkan dan diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan anggota untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir yaitu yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Masuk ke pertanyaan ketiga, apa aja sih dampak perubahan dari diberlakukannya amandemen? Pemberlakuan amandemen UUD 1945 memiliki dampak positif dan dampak negatifnya juga. Dampak positifnya itu, yang pertama, pasal Undang-Undang 1945 dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Yang kedua, UUD 1945 menyesuaikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan pasal-pasal yang bisa memicu perbedaan pandangan. Yang keempat, dan sebagainya perwujudan dari sifat demokratis di Indonesia. Nah, sisi negatifnya itu, yang pertama dapat memunculkan konflik di beberapa daerah. Yang kedua, terjadi perbedaan kebijakan otonomi daerah yang dapat mengganggu pemerintahan pusat. Yang tiga, perubahan amandemen yang tergesa-gesa dan kurang cermat dapat menimbulkan peraturan-peraturan yang menyulitkan masyarakat. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah penjelasan ataupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.